persegi, persegi panjang, kemudian segitiga itu termasuk geometri bangun datar. Kira-kira benda-benda ini termasuk geometri apa ya? Halo sobat, mari belajar bangun ruang bersama Kak Atiko. Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan menyenangkan. Sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, murid dapat menentukan luas permukaan bangun ruang. Yang kedua, murid dapat menentukan volume bangun ruang. Bangun ruang yang kita pelajari hari ini itu adalah balok dan limas, dan nanti akan dikaitkan dengan suatu tempat, yaitu arsitektur makam Bung Karno. Pada awal pembelajaran, kita akan belajar tentang bangun ruang. Apakah kalian tahu apa itu bangun ruang? Jika kalian tahu apa itu bangun ruang, kira-kira benda apa saja di sekitar kalian yang termasuk bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun geometri 3 dimensi yang memiliki volume atau ruang dan juga sisi yang membatasinya, seperti panjang, lebar, dan tinggi. Contoh bangun ruang ada kubus, balok, limas, prisma, tabung, kerucut, dan juga bola. Bangun ruang dibagi menjadi dua jenis, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisi atau permukaannya berbentuk bidang datar atau tidak melengkung dan terdiri dari garis lurus. Contoh bangun ruang sisi datar ada kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki setidaknya satu sisi berupa bidang lengkung atau tidak sepenuhnya dibatasi oleh bidang datar. Contoh bangun ruang sisi lengkung ada tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya, kita akan belajar tentang balok. Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan saling sejajar dan kongruen, di mana terdapat sisi yang berbentuk persegi panjang. Apakah kalian masih ingat balok termasuk jenis bangun ruang apa? Ya, termasuk bangun ruang sisi datar. Pada gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H dapat diketahui bahwa ada 3 pasang sisi yang letaknya saling berhadapan dan ukurannya sama besar, serta berbentuk persegi panjang adalah sebagai berikut. Sisi A, B, C, D kongruen dengan sisi E, F, G, H. Kemudian, sisi B, C, G, F kongruen dengan sisi A, D, H, E. Selanjutnya, sisi A, B, F, E kongruen dengan sisi C, D, G, H. Unsur-unsur balok. Yang pertama, memiliki 6 sisi yang membatasi balok dan mempunyai pasang sisi yang sama bentuknya. Yang kedua, memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk AB, BF, FE, AE, BC, AD, DC, HG, CG, DH, FG, dan EH. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan titik sudut H. Untuk selanjutnya, yaitu diagonal pada balok. EB itu merupakan diagonal sisi. Kemudian,
HB itu merupakan diagonal ruang, dan selanjutnya EHCB itu merupakan bidang diagonal. Nah, untuk berikutnya silahkan kalian cari diagonal sisi, diagonal ruang, dan diagonal bidang yang lainnya. Karena kedua sisi yang saling berhadapan pada balok memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka rumus luas permukaan balok adalah sebagai berikut, di mana P sebagai panjang, L sebagai lebar, dan T sebagai tinggi. Untuk selanjutnya, untuk menentukan rumus volume balok yang dibutuhkan adalah dengan mengkalikan panjang, lebar, dan tinggi. Karena panjang rusuk balok berbeda, maka rumusnya sebagai berikut. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi bangun datar, segi banyak, baik itu segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain sebagai alasnya, dan sisi-sisinya berbentuk segitiga dan berpotongan pada satu titik. Nama-nama bangun ruang limas itu ditentukan berdasarkan bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segi 4, maka disebut dengan limas segi 4. Berikut jenis-jenis limas berdasarkan bentuk alasnya. Ada limas segi 3, ada limas segi 5, kemudian ada juga limas segi 6. Jadi nama-nama limas itu ditentukan berdasarkan bentuk alasnya. TE merupakan apotema. Apotema pada limas adalah jarak titik puncak limas dengan rusuk alasnya. Apotema tegak lurus dengan rusuk alasnya membentuk sudut siku-siku. Panjang apotema dapat dicari menggunakan teorema Pythagoras, yaitu TE kuadrat sama dengan TF kuadrat ditambah FE kuadrat, di mana TE merupakan apotema limas, TF merupakan tinggi limas. Untuk mengetahui berapa besar luas permukaan limas, kita perlu menghitung luas seluruh sisi yang menyusunnya, yaitu luas alas dan seluruh sisi tegaknya. Jadi, rumus luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Jadi, untuk mencari luas permukaan pada limas segi 4, menggunakan luas alas persegi, kemudian menghasilkan rumus seperti yang disajikan. Untuk mengetahui berapa besar volume pada limas, menggunakan rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Jika mencari volume pada limas segi 4, hasilnya seperti rumus yang disajikan. Terdapat contoh soal, sebuah limas segitiga mempunyai alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm dan tinggi limas 15 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Diketahui yaitu sisinya itu 5 cm, kemudian tingginya itu 15 cm. Dengan menggunakan rumus volume limas menghasilkan volume limasnya adalah 125 cm3. Nah, selanjutnya terdapat latihan soal untuk kalian kerjakan. Kalian bisa menstop video bagian ini, kemudian kalian kerjakan terlebih dahulu. Amatilah gambar berikut. Setelah kalian amati, apakah kalian tahu ini apa dan lokasinya di mana? Gambar tersebut merupakan salah satu bangunan makam tokoh bersejarah, yaitu makam Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Bangunan yang ada di makam Bung Karno penuh dengan bentuk geometri, salah satunya pada bangunan Joglo Astono Mulyo.
Perhatikan gambar tersebut, bentuk penerapan bangun ruang apa yang kalian lihat? Pada bagian yang dilingkari itu merupakan penerapan bangun ruang balok dan limas. Atap limasan pada bangunan tersebut merupakan bentuk penerapan bangun ruang, yaitu limas. Limas banyak jenisnya. Pada atap limasan tersebut termasuk limas apa? Ya, termasuk limas segi 4. Terdapat latihan soal yang bisa kalian kerjakan, di mana seorang mahasiswa bernama Ken sedang melakukan penelitian. Dia ingin mengetahui berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk menyusun dinding tersebut. Silahkan kalian kerjakan dengan teliti dan seksama. Baik, itu tadi materi kita hari ini yang dimana kita membahas tentang bangun ruang, balok, dan limas. Selain kita bisa menentukan volume dan luas permukaan bangun ruang, kita juga mengetahui ternyata bangun ruang memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah belajar dengan bersungguh-sungguh karena ilmu yang kalian peroleh hari ini akan berguna untuk masa depan kalian. Dan sampai jumpa di lain hari.